Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat Rumah Sakit USU? Ya, semoga puasanya lancar. Nah, Iya, hari ini kita sudah mendatangkan narasumber yaitu Dr. Febri Warita Pulungan, SPOG. Beliau adalah staf di Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit USU. Bersama saya Dr. Ridona Tambunan, hari ini kita akan membahas mengenai gangguan menstruasi di bulan Ramadan. Apa kabar, Dokter Febri? baik Dokter Dona, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bagaimana dokter? Puasanya lancar? Alhamdulillah kalau perempuan pasti nggak lancar ya, pasti ada jedanya yaitu fase menstruasi. Alhamdulillah sejauh ini ya sehat-sehat, lancar-lancar aja. Jadi sebelum kita membahas tentang gangguan haid, kita harus tahu dulu berarti ya dok ya, yang normal itu seperti apa? Iya, terima kasih dokter. Kalau untuk menstruasi yang normal itu, mens yang dialami setiap wanita dimulai dari usia reproduksinya, yaitu 16 tahun ke atas. Yang lamanya itu kalau dilihat dari lama 5 sampai 7 hari, rata-ratanya 5 sampai 7 hari. Tidak normal jika dia lebih dari 10 hari datang menstruasinya. Terus siklusnya. Nah, cara menghitung siklus itu mulai dari hari pertama mens hingga hari pertama siklus men yang berikutnya. Normalnya itu 21 sampai 35 hari. Kalau dia kurang dari 20 hari, siklusnya udah datang mens tuh. Berarti singkat ya, baru datang mens sudah mens lagi 20 harinya. Nah, itu berarti siklusnya memendek. Tapi kalau misalnya juga ada dia siklusnya yang memanjang lebih dari 35 hari, lama banget, udah 1,5 bulan baru datang mensnya. Nah, itu juga ada merupakan suatu gangguan. Jadi dia siklusnya memanjang. Seperti itu. Nah, kalau dia terjadi, yang disebut dia gangguan, kalau dia sudah terjadi dalam 3 bulan berturut-turut, dokter. Kalau dia hanya terjadi hanya 1 bulan ini aja, dia siklus mensnya agak terganggu. Nah, tapi bulan berikutnya, bulan kedua normal, bulan ketiga juga normal, itu biasanya sudah normal. Disebut dengan normal itu jika suatu kelainan tersebut dia terjadi dalam 3 bulan berturut-turut. Sekarang kan udah banyak tuh aplikasi untuk melihat siklus Ya, benar mens, nah benar bisa benar. di-download. Jadi sebenarnya dari situ juga kita bisa lihat sistem reproduksinya kita itu, siklusnya kita itu normal atau tidak. Bisa di-download, rata-rata sudah banyak kok yang mendownload aplikasi Ya. tersebut. Untuk mengetahui masa suburnya lagi udah banyak. Jadi yang Bisa. normal itu kalau misalnya kita maju setiap bulannya maju atau Mm-mm. setiap bulannya mundur atau Mm-mm. mungkin maju mundur gitu ya dok. Mm-mm. Nah itu gimana dok? Itu normal Mm-mm. juga nggak? Selama dia masih dalam siklusnya hitungannya 21 sampai 35 hari itu normal. Walaupun misalnya dia maju cuma sehari, 2 hari, mundur 2 hari, lebih maju lagi, tapi dia masih siklus 21 sampai 35 itu masih kondisi yang normal. Masih dianggap Mm-mm, normal masih begitu dianggap ya dok ya. normal. Mm. Nah, kira-kira Dokter Febri, gangguan apa saja yang paling sering terjadi selama bulan Ramadan dalam hal menstruasi? Yang paling sering kalau pada wanita yang usia reproduksi yaitu usia 16 sampai usia 45 tahun itu adalah mens yang memanjang ataupun dia yang lebih dari 10 hari. Itu akan menjadi kesulitan untuk si wanita tersebut menjalankan ibadah puasa. Nah, itu merupakan gangguan yang paling sering terjadi di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan ada beberapa jenis nih dokter yang sering mengakibatkan gangguan menstruasi. Yang pertama yaitu mens yang terlalu banyak ya, yang terlalu banyak sehingga ibunya bisa mengalami anemia, lemah, letih dan lesu, itu juga akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Kemudian yang tadi yang mensnya memanjang sehingga siklusnya akan menjadi lebih pendek. Jadi siklusnya yang lebih pendek itu kurang dari 21 hari sudah mens lagi. Nah, itu juga akan mengakibatkan gangguan dan tidak nyaman untuk si pasiennya ataupun wanita tersebut. Kemudian yang ketiga itu tidak mens sama sekali, tetapi tidak hamil. Ya, ya. Nah, tidak mens sama sekali, tidak hamil lebih dari 3 bulan. Nah, itu juga merupakan gangguan menstruasi. Yang keempat itu adanya keluar apa ya? Yang keempat ya nyeri. Nah, yang keempat itu nyeri. Nyeri menjelang menstruasi itu juga banyak yang dialami oleh wanita-wanita usia reproduksi. Kadang nyerinya itu sampai mengganggu aktivitas dia sehari-hari, susah untuk bekerja,
ataupun susah untuk beraktivitas lah. Dan yang berikutnya yang paling sering juga terjadi itu dysmenorrhea, nyeri pada saat menstruasi. Nah, itu juga sering dialami oleh wanita yang usia reproduksi. Jadi 5 ini yang paling sering gangguannya. Paling sering hanya 5 ya gitu ya, Iya, Dok. paling sering. Jadi solusinya apa ini, Dok? Cara mengatasinya kita Ya. harus tahu dulu apa penyebabnya. Kita harus periksa, sebaiknya periksa ke dokter kandungannya yang terdekat. Kita Harus harus konsultasi begitu ya, Dok harus ya. konsultasi dulu. Jadi pengobatannya itu berdasarkan penyebabnya. Penyebab yang paling sering kalau dia gangguan mens itu paling sering adalah penyebab karena hormonal, pola hidup yang kurang sehat, kegemukan, ataupun stres yang terlalu berat, bisa sampai depresi, kurang istirahat. Itu merupakan penyebab yang paling sering. Tetapi di samping itu ada juga penyebab yang lain yang bukan dari hormonal, tetapi ternyata ada struktur dari organ kandungannya yang mengalami kelainan. Bisa seperti adanya miom ataupun polip, ataupun dia adanya suatu malignansi atau keganasan di bagian organ kandungannya. Nah, itu harus di screening dan diperiksa ke dokter kandungan terdekat. Seperti itu, Ya, dokter. benar. Jadi memang kita harus sering kontrol begitu ya, Dok ya. Untuk kesehatan organ reproduksi, apalagi yang paling sering ini nyeri menstruasi pada usia remaja. Nyeri menstruasi pada usia remaja yang hingga membuat dia terganggu aktivitas untuk sekolah, itu juga harus kita screening, periksa ke dokter kandungan, dilihat apakah memang dia penyebabnya karena struktur ataupun organ kandungannya seperti bisa kista ataupun endometriosis ataupun endometritis ataupun radang panggul, keputihan itu pun bisa mengakibatkan nyeri mens. Jadi dilihat dulu apakah penyebabnya karena suatu organnya ataupun penyakit atau memang hanya sensitivitas dari si wanita tersebut terhadap Ambang hormon, nyerinya iya, gitu ambang ya, Dok nyerinya ya. karena pelepasan hormon prostaglandinnya yang terlalu berlebih sehingga mengakibatkan nyeri yang berlebihan. Jadi gitu. tapi harus di screening dulu, dilihat dulu penyebab strukturnya. Kenapa? Supaya tidak kondisi ini tidak lama-lama menjadi bumerang yang nanti dia pada saat si wanita tersebut, perempuan itu sudah mau menikah, ingin memiliki anak, dia akan udah agak terlambat pengobatannya. Harusnya dari sebelum dia masa remaja. Benar. Jadi menurut dokter kalau kita kan ini dijual bebas ya, banyak kayak seperti jamu ya, terus analgetik atau anti nyeri gitu ya. Itu bagaimana menurut dokter? Kalau dengan pengobatan herbal sering ya jamu, jahe, vitamin E, itu merupakan suplemen untuk nutrisi tubuh. Baik wanita ataupun yang tidak mens itu tetap membutuhkan nutrisi yang bagus. Tetapi suplemen yang membandage ataupun melabel diri sebagai untuk pelancar mens itu tidak bisa. Seperti itu nutrisi aja, hanya sebatas sebagai nutrisi. Tapi itu tidak akan mempengaruhi dari siklus menstruasinya. Jadi harus kita tahu dulu siklus ataupun gangguan menstruasinya ini disebabkan karena apakah kekurangan nutrisi atau memang hanya ada penyebab yang lain. Seperti penyebab organ kandungannya tadi. Iya, berarti nggak ada obat khusus gitu ya, Dok ya, kalau untuk mengatasi solusi-solusi yang tadi. Jadi gimana, Dok, menurut dokter untuk dysmenorrhea ya, gangguan nyeri pada haid itu aman nggak, Dok? Kalau misalnya mengkonsumsi seperti jamu-jamuan atau anti nyeri yang dijual bebas itu gimana, Dok? Boleh-boleh aja, asalkan itu sebagai nutrisi untuk meningkatkan stamina tubuh. Tetapi untuk nyerinya sendiri, nyeri menstruasi, kita biasanya akan memberikan obat analgetik, yaitu untuk menghambat hormon prostaglandin tersebut untuk dia menduduki reseptornya sehingga adanya nyeri. Jadi biasanya bisa diberikan dia menjelang 2-3 hari menjelang menstruasi hingga mens hari pertama dan kedua ketiga. Sehingga tidak mengeluhkan nyeri dan dia bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau benar dia memang dysmenorrhea karena sensitivitas terhadap hormon prostaglandin tersebut, bukan karena bukan karena adanya miom ataupun ada kista, seperti itu boleh. Berarti tetap harus konsultasi terlebih dahulu, itu lebih dianjurkan ya, Dok, daripada membeli obat
Iya, bebas di heeh. luar Nah, gitu sebelum ya. meminum obat tersebut sebaiknya konsultasi dulu ke dokternya. Betul. Apakah ini aman diberikan atau dikonsumsi pada saat mens setiap bulannya atau tidak. Kebutuhan nutrisi setiap orang kan berbeda-beda, tetapi kalau pada wanita yang usia reproduksi rata-ratanya itu memang 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Jadi selain nutrisi, olahraga yang teratur, terus istirahat yang cukup 6 sampai 8 jam per hari, mengelola emosi, pola makan yang sehat, menghindari makanan-makanan yang cepat saji, siap saji, itu juga akan mempengaruhi metabolisme siklus menstruasinya. Jadi gimana Dok, kalau menurut dokter kalau kita lagi haid itu sebaiknya tetap berolahraga ya, atau dihentikan, atau mungkin ada olahraga yang dianjurkan gitu Dok? Kalau lagi menstruasi, lagi nyeri khususnya ya istirahat. Istirahat dan banyak minum cairan, terus membatasi dulu lah untuk aktivitasnya karena kan masih mengeluhkan nyeri. Tapi kalau untuk gangguan mens seperti tidak mens secara teratur ataupun tidak mens selama 3 bulan berturut-turut, nah itu sangat dianjurkan untuk berolahraga rutin 3 sampai 4 kali dalam seminggu dengan durasi yang lebih dari 30 menit. Dan untuk Iya, jenis iya. olahraganya itu tidak semua jenis olahraga. Kalau kita lebih merekomendasikan jenis olahraga yang membutuhkan oksigen, yaitu olahraga yang aerobik seperti senam, lari, zumba. Iya, iya. Bukan yang tipikal yang untuk yang anaerobik seperti yang bodybuilding itu justru juga akan mempengaruhi dari metabolisme ataupun siklus menstruasinya. Tapi kalau tadi dokter nanya untuk pada saat mens apakah disarankan lagi nyeri-nyerinya berolahraga gitu ya? Tidak, disarankan tetap harus beristirahat dulu dan mengkonsumsi obat anti nyeri supaya tidak mengeluhkan nyeri Meredakan nyerinya ya. ya. Ya, dengan obat yang dianjurkan oleh dokter. Iya. Ya, oke. Ya, kita lihat ya Dok, untuk pertanyaan dari Instagram, Dok, bagaimana kalau haidnya lama? Apakah bisa berpuasa? Definisi yang haid memanjang kalau secara medis itu dia kalau mens yang datang itu lebih dari 10 hari. Lebih dari 10 hari masih keluar nih darah mens. Kalau sudah terjadi seperti itu, sebaiknya langsung ke dokter kandungan supaya kita lihat dulu penyebabnya apa yang mengakibatkan mensnya itu memanjang. Apakah karena adanya miom ataupun polip ataupun keganasan atau karena memang gangguan hormon yang terjadi yang tidak seimbang pada wanita tersebut. Kalau ditanyakan kenapa bisa berpuasa atau tidak, kalau kita kembali ke hukum fikihnya, mungkin itu akan dikonsultasikan ke ustadz ataupun ahli fikih. Kalau apakah itu yang disebut sering dibilang darah istihodoh ataupun tidak. Biasanya kalau darah istihodoh itu dia tidak terlalu seperti darah menstruasi, dia lebih coklat ataupun ngeflek-ngeflek. Nah, dan itu bukan dikarenakan darah menstruasi. Itu dikonsultasikan lagi ke ahli fikih karena saya bukan batasan saya sebagai dokter medis untuk membahas tentang tersebut. Ya, jadi untuk membedakan itu darah menstruasi atau tidak harus konsultasi ya Dok ya? Ya, yang namanya memanjang kalau dia mensnya sudah lebih dari 10 hari dan itu berlangsung lebih dari 3 bulan, itu sebaiknya langsung ke dokter. Konsultasi ya. Konsultasi. Nah, itu kan kalau memanjang ya Dok. Mm-mm. Kalau yang terlalu pendek, Mm-mm. itu bagaimana Dok? Misalnya cuman hanya 2 hari, 3 hari, nah itu bagaimana Dok? Nah, itu juga sering terjadi apalagi zaman sekarang nih dokter. Itu kita sering disebut dengan menstruasi yang anovulasi. Menstruasi yang anovulasi itu tidak ada sel telur yang yang meluruh dalam arti tidak subur. Nah, paling sering itu disebabkan karena kalau kita sering dengar itu polycystic ovarian syndrome, ditandai dengan kalau kita di USG itu sel telurnya kecil-kecil, terus lama-kelamaan nanti yang mensnya dikit-dikit 2 hari, lama-kelamaan itu tidak mens sama sekali, bisa bahkan bertahun-tahun. Nggak matang gitu ya Dok Iya, ya? nggak matang, sehingga dia
siklus menstruasinya itu tidak sempurna. Tidak sempurna karena apa penyebabnya? Karena di atasnya itu ketidakseimbangan hormon yang mengatur di dalam siklus menstruasinya. Bisa karena faktor-faktor yang sering terjadi, bisa karena kegemukan, obesitas, bisa juga karena adanya gangguan hormonal dalam susunan saraf pusatnya, sehingga dia mengakibatkan tidak mens ataupun mensnya hanya flek-flek saja. Tapi juga bisa karena hamil, jadi harus tetap kita Iya, screening. betul. Ya. Semua gangguan menstruasi pada wanita tetap harus di screening apakah kondisinya itu merupakan suatu tanda kehamilan atau tidak. Gitu. Ya. Jadi kan tadi dokter sebutkan ya bahwa nutrisi itu penting begitu ya dalam hal menstruasi. Jadi menurut dokter ada nggak anjuran untuk makanan-makanan tertentu yang harus dikonsumsi pada saat lagi haid? Kalau pada saat nutrisi setiap orang kebutuhannya berbeda-beda ya. Beda misalnya dia yang kalau tipikal tubuhnya itu obesitas, ya tentu dia harus membatasi makanan yang mengandung lemak jenuh ataupun dia yang karbohidrat ataupun gula yang berlebihan. Nah, itu harus dibatasi sehingga akan memperbaiki kondisi siklus menstruasinya. Kalau misalnya pada pasien-pasien yang tubuhnya sehat ataupun BMI-nya normal, nah, itu boleh makan yang sehat-sehat ya, utama banyak sayur, buah-buahan, terus minum yang anget-anget, vitamin C yang ada di kandungan dalam jus, itu juga akan bisa memperbaiki dari siklus menstruasinya. Jadi menurut dokter apa saja ini tips-tips yang bisa dilakukan ya oleh perempuan ya agar tidak terjadi gangguan menstruasi? Karena gangguan menstruasi itu banyak ya, jadi tipsnya pertama tidak boleh terlalu cemas. Nah, tidak boleh terlalu cemas, harus ada stress release. Nah, karena pengaruh dari kecemasan ataupun terlalu banyak yang dipikirkan itu juga akan mempengaruhi dari siklus menstruasinya. Kedua, harus menjalani pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat dari mulai diet makanannya, makanan yang bergizi, yang yang banyak mengandung vitamin ataupun antioksidan yang sehat untuk tubuh. Cairan yang mencukupi dan harus didukung dengan olahraga juga, exercise, olahraga yang teratur. Kemudian bila 2 poin ini sudah dijalanin tetapi siklus mensnya ataupun masih mengalami gangguan menstruasi, segera konsultasi ke dokter. Harus dilihat dulu untuk konsultasi ke dokter untuk mengetahui apa penyebab dari keluhan yang dialami. Supaya jangan takut dan jangan berlama-lama, supaya nanti penanganannya bisa tepat sasaran dan bisa mencegah tidak terjadi perburukan pada kondisi si pasien tersebut, si wanita tersebut. Jadi jangan takut-takut walaupun masih remaja, walaupun sudah ataupun mau menopause, itu tetap harus Ya. cek Lebih baik mencegah gitu ya dok ya. dicek organ kandungannya. Karena banyak sekali kalau kita dilihat di masyarakat awam, belum cek aja sebenarnya udah takut. Iya benar, Iya, itu udah sering takut. terjadi. Aduh, gimana ya, gimana? Ha. Udah overthinking, udah. Sebaiknya ya usahanya kita ya tetap harus cek screening dulu ke dokter kandungan. Kalau dokter kandungannya sudah mengatakan ya bagus, aman, pola hidup sehat aja, normal kok bagian kandungannya, ya udah kita jalanin pola hidup yang sehat. Seperti itu. Nah, topik kita mengenai gangguan menstruasi hari ini sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh DM Instagram Rumah Sakit USU atau boleh menjumpai dokter di Poli Kandungan Rumah Sakit USU. Di Poli Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit USU. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.